Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal ilzam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Para pemirsa Mutiara Amal yang dimuliakan Allah, setiap ibadah punya tata aturan. Ada hal yang merusak, ada hal yang menambah, ada hal yang mengurangi, hingga ada hal yang membatalkannya. Karena itu kita akan bahas beberapa perkara yang membatalkan dan merusak ibadah puasa yang diperintahkan Allah kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah 187 Allah menjelaskan beberapa hal yang merusak ibadah puasa kita. Yang membatalkannya yaitu makan, minum secara sengaja. Maka bila ada orang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya dan dia berhak melanjutkan puasanya sampai selesai. Ini lazim dan sering terjadi, apalagi misalnya di hari-hari pertama kita berpuasa. Kadang kita lupa bahwa kita sedang berpuasa, tiba-tiba sampai di rumah kita makan, kita minum. Setelah selesai baru kita ingat bahwa kita puasa, maka itu hadiah dari Allah. Maka lanjutkanlah puasanya, karena yang lupa, yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tapi bila dia batal kalau dia makan dan minum secara sengaja. Begitu juga berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu akan membatalkan puasa, bahkan bukan hanya membatalkan puasa. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka diwajibkan membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, yang jika dia tidak mampu, nanti boleh memberi makan 60 orang miskin. Tetapi menariknya dalam hadis yang berbicara tentang kafarat puasa bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan secara sengaja, datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan di siang Ramadan dengan istri saya." Maka Nabi berkata, "Merdekakan budak." Lalu dia menjawab, "Bagaimana saya memerdekakan budak? Karena budak mahal ketika itu. Tidak mampu saya mencari budak." Kalau begitu kata Nabi, "Puasa engkau 2 bulan berturut-turut." Maka dia menjawab, "Wahai Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja sudah begini keadaannya. Nah, kalau begitu engkau puasa, engkau beri makan 60 orang miskin." Maka kata dia kepada Nabi, "Tidak ada yang paling miskin di negeri ini kecuali saya." Maka Nabi mengambil sekantong korma dan berkata kepadanya, "Bawalah korma ini pulang, berikan kepada istrimu dan itulah kafaratmu." Nah, hal itu menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran di siang hari Ramadan oleh suami istri, maka yang wajib membayar kafarat hanya suami. Istri tidak wajib membayar kafarat, tapi wajib mengqada puasa yang dia batalkan di hari itu karena berhubungan suami istri. Hadis ini juga memberi isyarat bahwa dosa-dosa istri itu akan menjadi tanggungan suami. Karena itulah para wanita disuruh tunduk dan patuh kepada suaminya. Karena suaminya bukan hanya memberikan nafkah kepadanya, hingga dosa-dosanya pun akan ditanggung oleh suaminya. Dan itulah yang diisyaratkan dalam hadis kafarat seorang sahabat yang mengadu telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Karena itu kalau ada orang yang muntah karena memang terdesak muntah, misalnya seseorang pergi ke luar kota dengan kendaraan, tiba-tiba mual dan muntah, maka dia berhak melanjutkan puasanya sampai sore. Karena itu tidak dianggap membatalkan puasa, dan dia tetap berpuasa sampai sore karena muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga, mohon maaf, misalnya bagi laki-laki keluar sperma dengan sengaja, kecuali keluar spermanya kalau bermimpi. Maka bagi laki-laki misalnya anak muda yang bermimpi di siang hari, dia sedang berpuasa sampai dia ejakulasi, maka puasanya tetap sah dan tetap dilanjutkan sampai sore. Itulah di antara hal-hal yang merusak dan membatalkan ibadah puasa seseorang. Tapi selain daripada itu, ada perkara yang menambah, yang jikalau kita lakukan, maka puasa kita melebihi nilainya yang standar. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Kata Nabi, la yazalun nas fi khairin, manusia senantiasa mendapat kebaikan yang besar dari Allah ma'ajilul fitr,
selama dia menyegerakan berbuka bila memang waktunya sudah datang. Para hadirin, bila sudah datang waktu berbuka, jangan salat dulu, segerakanlah berbuka, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah menyegerakan berbuka itu. Dan yang kedua, takhirus sahur, melambatkan sahur. Jangan sahur itu terlalu cepat, karena kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu, karena keberkahan puasamu ada pada makan sahur. Dan dalam sahur ini juga disunahkan untuk kita tatayub, memakai wewangian. Makanya ibu-ibu ya, sebelum sahur gantilah bajunya, pakailah parfum supaya aroma ketika makan itu bisa lebih mengundang selera. Daripada kita makan dengan kondisi baju yang tidak diganti, aroma badan yang mungkin tadi malam sudah berkeringat, lalu selera makan berkurang karena membangun tidur, maka disunahkan ketika itu kita mengganti baju dan memakai wewangian supaya menambah semaraknya kita makan sahur. Di samping itu, di bala-bala Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. I'tikaf seperti yang tadi kita bicarakan, ada membaca Al-Quran, ada sedekah di siang hari, maka semua itu adalah perkara yang menambah ibadah puasa kita. Dan jangan lupa ada satu amal yang spesial untuk bapak-bapak. Apa itu? At-tawassu 'alal ayyal. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan salah satu amal spesial bagi suami di bulan Ramadan adalah menambah belanja dapur untuk istrinya. Nah, jadi kalau bapak-bapak biasanya kasih uang belanja 4 juta satu bulan, maka Ramadan dikasih 8 juta, dilipatkan supaya ibu-ibu bisa menambah perbelanjaannya di selama bulan Ramadan, dan itu menambah kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Itulah di antara hal-hal yang merusak dan hal-hal yang menambah ibadah puasa kita selama Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan pengetahuan seperti itu, kita tidak hanya mendapat pahala yang standar, tapi mendapat pahala yang melebihi batas yang dijanjikan oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.